Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang leasing konvensional dan syariah. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sekalian sebagai pemateri pertama untuk diskusi kita. Dengan saya sendiri, nama saya Nurmayang Sari, NIM 2019-008429, dan pemateri kedua Naza Nurzalika, NIM 2019-008347. Pemateri ketiga Vito Rizaldi dengan NIM 2019-008358. Pemateri keempat Milda dengan NIM 2019-008335. Untuk pemateri kelima Desti Rahmawati, NIM 2019-008359. Pemateri keenam Siprianus Oktawuring Langgodai, NIM 2019-00843334. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama, leasing. Yang pertama, menjelaskan pengertian sewa guna usaha dan pihak-pihak yang terlibat proses leasing. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sewa guna usaha. Yang dimaksud dengan sewa guna usaha ada 4 bagian. Yang pertama, lessor. Lessor merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang atau modal. Yang kedua, lease perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga, supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual. Yang keempat, bank atau kreditor. Perjanjian atau kontrak leasing pihak bank atau kreditor tidak tersedia dalam kontrak leasing. Yang kedua, menjelaskan kegiatan usaha perusahaan leasing. Di sini yang merupakan kegiatan usaha leasing ada 5 bagian. Yang pertama ada sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan, dan kartu kredit. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis perusahaan leasing. Di sini yang merupakan jenis-jenis perusahaan leasing ada 3 macam. Yang pertama, independent leasing, capital lessor, lease dan broken. Dan yang keempat, menguraikan perjanjian yang dibuat perusahaan leasing dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Di sini tercatat biaya administrasi, biaya materai, perjanjian apresial, biaya bunga terhadap barang yang dialesakan. Dan yang kelima, menguraikan prosedur dalam pelayanan leasing. Di sini ada 9 prosedur pembiayaan pelayanan leasing. Yang pertama, lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan. 2. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lease. 4. Pada saat yang sama, lease dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor. 5. Supplier. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang di-lease ke lokasi lessee. 6. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Yang ketujuh, supplier menyerahkan tanda terima yang diterima dari lease. Dan yang ke-8, lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Salam dan bahagia, nama saya Naza Nurzalika, NIM 2019-008347. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Pengertian usaha gadai, kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing yang pertama adalah lessor, perusahaan leasing yang mempunyai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua adalah lease, perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau lessor. Yang ketiga ada supplier, pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessors dan lease.
Yang keempat ada asuransi, perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lease. Kegiatan usaha leasing. Kegiatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lease, finance lease. 2. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lease atau operating lease. Ciri-ciri kedua kegiatan tersebut, yang pertama financial lease. Jumlah pembayaran sewa guna usaha pertama kali ditambah nilai sisa barang harus menutupi harga perolehan dan keuntungan bagi pihak lessor. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lease. Yang kedua ada operating lease. Jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileaskan ditambah keuntungan bagi lessor. Perjanjian leasing tidak membuat hak opsi bagi lease. Bentuk-bentuk transaksi financial leasing. Yang pertama adalah direct financial lease, true lease. Lessor membeli barang atas permintaan lease. Lease dapat menentukan spesifikasi barang termasuk harga dan suppliernya. Yang kedua ada sales and leaseback. Lease menjual barang modal ke lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna atas barang tersebut. Salam dan bahagia, nama saya Victor Jeli Udas Putra, NIM 2019-008358. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat leasing. Manfaat leasing. Yang pertama, menghemat modal. Yang kedua, diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Yang ketiga, persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel. Yang keempat, biaya lebih murah. Yang kelima, di luar neraca off balance sheet, khususnya operational lease. Yang keenam, menguntungkan arus kas. Yang ketujuh, proteksi inflasi. Yang kedelapan, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Yang kesembilan, sumber pelunasan kewajiban. Yang kesepuluh, kapitalisasi biaya. Yang kesebelas, risiko keuangan. Yang ke-12, kemudahan penyusunan anggaran. Yang ke-13, pembiayaan proyek skala besar. Perbedaan leasing dengan jenis pembiayaan lainnya. Pembeda. Yang pertama, jenis barang. Leasingnya barang bergerak dan tidak bergerak. Sewa belinya barang bergerak. Sewa menyewanya barang bergerak dengan pemeliharaan. Kredit banknya semua jenis investasi. Yang kedua, penyewa atau pembeli. Leasingnya perusahaan atau perorangan. Sewa belinya perusahaan atau perorangan. Sewa menyewanya perusahaan atau perorangan. Kredit banknya perusahaan atau perorangan. Yang ketiga, bentuk perusahaan. Leasingnya badan hukum. Sewa belinya supplier. Sewa menyewanya supplier. Kredit banknya bank. Yang keempat, kepemilikan barang. Leasingnya perusahaan leasing. Sewa belinya pemilik barang, sewa menyewanya pemilik barang, kredit banknya debitur. Yang kelima, jangka waktu. Leasingnya menengah, sewa belinya pendek, sewa menyewanya pendek, menengah atau panjang. Kredit banknya pendek atau menengah. Yang keenam, besarnya pembiayaan. Leasingnya 100%, sewanya 80%, sewa menyewanya lebih rendah, kreditnya 80%. Yang ketujuh, biaya bunga. Leasing bunga plus margin, sewa beli tinggi, sewa menyewa bunga plus margin spread, kredit banknya interbank rate plus spread. Yang ke-8, akhir kontrak. Leasing. Yang pertama, menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai ke debitur. Yang kedua, memperpanjang kontrak. Yang ketiga, mengembalikan kepada lessor. Sewa beli, barang menjadi milik penyewa. Sewa menyewa, barang kembali kepada pemilik. Kredit bank, yang pertama kredit lunas, yang kedua jaminan kembali. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Milda, NIM 2019-008335. Di sini saya akan meneruskan materi dari teman saya, yaitu jenis-jenis perusahaan leasing. 1. Independent leasing. Perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supply atau membeli barang-barang modal dari supply lain untuk dileasingkan. Yang kedua, captive lessor. Produsen dan supply mendirikan perusahaan leasing
dan yang diliansingkan adalah barang-barang produksi perusahaan tersebut untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi penumpukan barang di toko atau di gudang. Yang ketiga, liansi broker. Perusahaan mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk diliansikan. Berikutnya, perjanjian liansing dan biaya yang dikeluarkan, yaitu liansi agreement. Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee, di mana dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. Yang kedua, isi kontrak yang dibuat secara umum memuat 1. Nama dan alamat lessee, 2. Jenis barang modal diinginkan, 3. Jumlah atau nilai barang yang diliansingkan, 4. Syarat-syarat pembayaran, 5. Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya, 6. Biaya-biaya yang dikenakan, 7. Sanksi-sanksi apabila lessee ingkar janji. Yang ketiga, biaya-biaya yang dikeluarkan. 1. Biaya administrasi atau dihitung per tahun, 2. Biaya materi untuk perjanjian, 3. Biaya bunga, 4. Premi asuransi yang disetor ke pihak asuransi. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Saya Desti Rahmawati, NIM 2019-008359. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam pelayanan leasing. Yang pertama, leasing mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas barang dan modal. Yang kedua, lessor meneliti maksud dan tujuan permohonan leasing beserta kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen tersebut yang pertama, permohonan tertulis leasing ke lessor berisi maksud dan tujuan serta cara pembayarannya. Yang kedua, akte pendirian jika leasing berbentuk PT atau yayasan. Yang ketiga, KTP dan KK jika leasing berbentuk perorangan. Yang keempat, laporan keuangan 3 tahun terakhir atau slip gaji. Yang kelima, NPWP. Selanjutnya yang ketiga, prosedurnya, lessor memberikan informasi persyaratan dalam perjanjian kontrak tersebut, hak dan kewajibannya. Yang keempat, lessor meneliti dan menganalisis data yang disampaikan lessee dengan cara 5C. Kunjungan on the spot, verifikasi kepada pihak yang berhubungan dengan lessee. Yang kelima, kesimpulan hasil penelitian dan analisis. Menolak dengan alasan tertentu, menunda sampai jangka waktu tertentu, menerima permohonan leasing. Yang keenam, untuk permohonan leasing yang diterima lessor dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian beserta pembayaran biaya-biaya. Yang ketujuh, lessor melakukan pemesanan dan membayar ke supplier barang sesuai keinginan leasing. Yang ke-8, lessor menghubungi dan membayar premi asuransi. Yang ke-9, supplier mengirimkan barang sesuai pemesanan lessor. Yang ke-10, lessor mengirimkan polis asuransi kepada lessee. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai leasing syariah. Leasing memiliki kata dasar leasing yang dalam bahasa Indonesia adalah sewa. Dalam prinsip syariah dikenal dengan sebutan al-ijarah. Sewa guna syariah dapat dikatakan sebagai pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang modal. Pengadaan barang modal ini bisa dilakukan dengan adanya hak opsi ataupun tanpa hak opsi yang dipergunakan oleh penyewa dalam kurun waktu tertentu. Dalam pembayarannya, nasabah dapat mengatur dengan prinsip ijarah ataupun ijarah mutahiyah bitamlik. Leasing syariah sendiri berlandaskan pada peraturan-peraturan berikut ini. Yang pertama, Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Peraturan 03 BL 2007 yang membahas mengenai perusahaan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Di dalamnya juga diatur mengenai harga jual atas pengadaan barang modal dan berbagai hal lainnya. Yang kedua, Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Peraturan 4 BL 2007 yang membahas mengenai akad-akad jual beli yang dipergunakan oleh perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah. Yang ketiga,
Surat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor P323 DSN MUI 9/2007 mengenai peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 DSN MUI 4/2000 yang membahas mengenai ijaroh, mulai dari syarat-syarat dan rukun ijaroh, objek ijaroh, hingga nasabah yang terlibat pada pembiayaan ijaroh. Yang kelima, Fatwa DSN nomor 27 DSN MUI 3/2002 yang membahas mengenai al-ijaroh al-mutahiyah bi al-tamlik, mulai dari syarat dan rukun ijaroh, mutahiyah bitamlik, ketentuan sampai hal-hal yang perlu dilakukan jika timbul perselisihan. Ya baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Desti Ramawati. Nama saya Sipranus Octavianus Wuring Langodai, NIM 2019-008-334. Langsung saja, yang berikut, leasing syariah. Sewa guna usaha konvensional dan sewa guna syariah memang memiliki dasar hukum yang berbeda. Pasalnya, sewa guna usaha konvensional mengacu pada keputusan Kementerian Keuangan nomor 4169/KMK 01/1991 mengenai kegiatan sewa guna usaha ataupun leasing. Sewa guna usaha non syariah sendiri didasari oleh asas-asas yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di dalam leasing syariah, asas-asas lebih didasari oleh pada yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Asas hukum perdata Islam di dalam sewa guna usaha dengan prinsip syariah adalah seperti ini. Yang pertama, asas kebebasan. Kedua, asas kesukarelawan. Yang ketiga, asas kebolehan. Yang keempat, asas manfaat dan penolakan pada mudaharat. Yang kelima, asas kebijakan. Yang keenam, asas larangan untuk tidak merugikan. Yang ketujuh, asas keadilan. Yang kedelapan, asas memperoleh hak atas barang ataupun jasa. Yang kesembilan, asas kebebasan dalam berusaha. Yang kesepuluh, asas mengatur ataupun memberikan petunjuk. Yang ke-11, asas memiliki itikat baik dan terlindungi. Yang ke-12, asas mendahului kewajiban daripada hak. Yang berikut, berbagai macam kegiatan leasing syariah. Yang pertama, ijarah. Ijarah merupakan akad yang dilakukan oleh mustajir atau penyewa dan juga memiliki dair majur atau objek sewa. Melalui ijarah, memiliki majur bisa mendapatkan keuntungan berupa imbalan untuk objek yang disewakan. Yang kedua, ijarah muthaya bitamalik. Ijarah muthaya balik adalah akad persewaan yang jauh lebih kompleks. Pasalnya di dalamnya ada opsi untuk memperpindah hak milik dari objek sewa sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa. Opsi untuk perpindah hak milik ini bisa terjadi melalui beberapa cara, yakni 1. Hibah atau diberikan secara sukarela oleh pemilik objek sewa. Yang kedua, penjualan objek sewa sebelum berakhir ternyata memiliki harga yang sebanding dengan sisi angsuran sewa. Yang ketiga, penjualan dan masa akhir sewa dengan pembayaran yang memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad. Yang keempat, adanya penjualan secara bertahap dengan nominal tertentu yang sudah disepakati dari awal akad. Suatu kegiatan lainnya memiliki objek sewa atau majur dapat meminta jaminan untuk meminimalisir resiko kerugian, namun semuanya harus sudah tercantum di dalam akad awal. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, salam dan bahagia. Yang memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad. Yang keempat, adanya penjualan secara bertahap dengan nominal tertentu yang sudah disepakati dari awal akad. Suatu kegiatan lainnya memiliki objek sewa atau majur dapat meminta jaminan untuk meminimalisir resiko kerugian, namun semuanya harus sudah tercantum di dalam akad awal.
Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, salam dan bahagia.